dipadatkan, ini harus memuat banyak sekali daun-daun serai wanginya agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Dampak dari terus menurunnya penghasilan dari mengolah gambir membuat warga Jorong Pertemuan mulai menanam serai wangi. Serai wangi adalah sejenis rumput-rumputan khas daerah tropis, terkenal sebagai rempah dalam masakan Asia dan bahan baku obat-obatan. Nah, untuk panennya sendiri sebenarnya harus menggunakan baju lengan panjang karena ternyata daunnya ini bisa bikin gatal dan hilangnya baru 10 hari. Jadi saya mau pakai dulu lengan panjangnya. Serai wangi dapat ditanam langsung. Sebaiknya ditanam ketika musim penghujan. Usia 6 bulan sudah bisa dipanen, dengan panen selanjutnya setiap 3 bulan sekali. Memanennya cukup mudah. Bagian daun dipotong, namun harus disisakan sepanjang telunjuk jari dari bagian batangnya agar tanaman serai wangi dapat tumbuh kembali. Serai wangi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu serai dapur atau biasa disebut lemongrass dan serai wangi atau biasa disebut citronella. Keduanya memiliki aroma yang berbeda. Dari 1 hektar lahan serai wangi, sekali panen dapat menghasilkan 20 kg minyak serai wangi, tentunya dengan melewati proses pemasakan. Bang, ini kenapa harus dijemur? Apa nggak bisa langsung dimasak, Bang? Kalau langsung dimasak minyaknya bisa sedikit. Oh gitu. Ya. Jadi harus kering dulu baru. Harus kering dulu supaya minyaknya lebih banyak hasilnya. Semakin kering semakin banyak berarti semakin, airnya ya. Serai wangi yang sudah kering siap untuk diolah dengan cara penyulingan. Serai wangi akan dimasukkan ke dalam sebuah drum besar dan dipadatkan dengan cara diinjak-injak. Tak jauh beda dengan cara memproses getah gambir. Minyak yang dihasilkan dari serai wangi adalah sejenis minyak atsiri, termasuk komoditas andalan untuk ekspor yang bernilai jual tinggi. Oke. Nah, ini setelah dipadatkan ini harus memuat banyak sekali daun-daun serai wanginya agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Jika air sudah mendidih, serai wangi pun siap untuk didistilasi. Dipastikan juga tidak ada udara yang keluar atau masuk dari tabung, harus benar-benar tertutup rapat. Ya, proses penyumpalan ini juga ternyata tidak kalah penting karena apabila tidak disumpal, air yang mendidih tadi itu air akan keluar, Pak ya. Air akan keluar dan itu cukup membahayakan malah buat para pekerja di sini. Sebisa mungkin tak ada penguapan yang keluar karena menghilangkan kandungan minyak. Para pekerja harus ekstra hati-hati karena drum akan menjadi sangat panas. Air dalam tabung pemisah harus selalu dalam kondisi penuh agar uap panas tidak menyembur dan mengenai para pekerja. Proses penyulingan akar wangi memakan waktu kurang lebih 1 jam lamanya dengan api yang terus menyala. Nantinya, air dan minyak akan keluar dari pipa, namun di wadah terakhir. Minyak akan mengendap, sementara airnya keluar dari wadah. Nah, ini sudah mulai keluar minyak dengan airnya. Dan minyak serai wangi itu pun selain menjadi bahan untuk parfum, tapi juga minyak ini bisa dioleskan untuk obat gatal. Selain itu apa lagi, Pak? Bisa juga buat minyak urut, menghilangkan capek gitu. Oh, untuk minyak urut bisa juga ya. Minyak serai wangi merupakan minyak nabati yang digunakan sebagai bahan dasar parfum, obat-obatan, kosmetik, dan antiseptik. Bahan kimia terpenting dalam minyak serai wangi adalah senyawa citrolenol dan geraniol yang dapat digunakan sebagai zat pewangi sabun dan parfum bernilai tinggi. Harga
menjual 1 kg minyak serai wangi di pasaran sekitar Rp160.000. Sayang, karena akses jalan yang tak memadai, warga hanya bisa berharap pada tengkulak yang datang untuk membeli minyak serai wanginya. Harganya jelas lebih murah dari harga pasaran. Kesulitannya apa sih Pak untuk menjual serai wangi ini? Kesulitannya jual serai wangi ini, kami harus charter boat buat pergi jualnya. Berapa itu? Biayanya satu trip 400 kali. Jadi kami pergi pulang lagi untuk biaya boat 800. Jadi buat ojek dari Muaro ke Tapus 200, pulang balik itu 400 jadinya. Di situ kesulitan kami buat jualnya. Tapi kalau sudah ada jalan buat motor Honda, mungkin lebih sedikit biayanya buat kami buat impor menjualnya keluar. Ironis, tinggal di tanah kaya nan subur ternyata tak membawa perubahan yang berarti bagi keseharian warga Jorong Pertemuan. Mereka tetap saja terbelenggu kemiskinan. Sudah selayaknya mereka diperhatikan. Infrastruktur jalan yang layak menuju Jorong Pertemuan harus segera dibangun demi keadilan.